Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Enta, Bunda, Bapak Masuri, serta rekan-rekan panitia, kawan-kawan yang dari SMP nanti ada ya, 2 orang tuh ya. Alhamdulillah. Yang dari SMA bisa angkat kaki ya, angkat kaki, angkat tangan. Dari SMA bisa angkat tangan. Ada sih. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. SMA. SMA boleh. Masya Allah. SMA, SMK, Aliyah, gitu kan, bisa ada banyak ya? Wah, banyak ya. Sekitar 1.393 orang ya. Nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang gaya-gaya. Yang dari mahasiswa-mahasiswa bisa angkat tangan. Mahasiswa. Masya Allah. Dari Sikraha ya? Saya Raha ada? Siam Teh ada? Masya Allah, Siam Teh. Al-Azhar kali Kairo ada? Rencana. Yang dari umum ada, dari umum? Oh enggak, pelajar semua ya. Kalau ya Bunda, guru ya. Lukman sudah lulus? Sudah lulus nih? Masih saya Raha ya? Atau masih kuliah? Ustaz Lukman. Baik, kita temanya tentang pemuda. Kita diberi waktu sekitar berapa? 20 menit ya. Nanti ingatkan kalau nya kelewatan. Yang pertama yang saya sampaikan adalah seorang pemuda atau pemudi, keterbukaan itu penting. Bagaimana keterbukaan? Membangun suasana ruang diskusi. Karena biar bagaimanapun kita harus menajamkan akal pikiran kita, menajamkan logika kita, serta memberikan pendapat yang beraneka macam. Kita mulai dari rumah tangga dulu. Di rumah tangga, terkadang suasana diskusi dengan mama abah itu lebih maksimal hanya ketika sarapan atau makan malam. Ya mungkin sekitar 30 menit kurang lebih. Sisanya pemuda-pemudi Gen Z atau milenial itu lebih fokus menghabiskan bermain handphone. Padahal HP itu alat komunikasi, tapi juga bisa mengganggu komunikasi. Kalau secara data, rata-rata dari kita, termasuk saya ya, itu menggunakan handphone itu sekitar 8 sampai 10 jam sehari. Sehingga mungkin dialog dengan keluarga, diskusi dengan keluarga, curhat dengan mama abah itu menjadi terminimalisir. Bahkan kita katakan generasi sekarang itu lebih banyak dibesarkan oleh Instagram dan TikTok dengan konten-konten yang luar biasa. Kalau ini tidak kita filter, maka 2045 nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang fokus kepada sensasi maupun festivalisasi tanpa intelektualisasi. Nah, jadi pertama yang saya sampaikan adalah sebagai seorang pemuda, pemudi, marilah kita buka ruang diskusi, ruang dialog, keterbukaan untuk menajamkan akal pikiran. Beda pendapat memang terkadang terjadi, tapi dalam perbedaan pendapat itu kita bisa belajar bagaimana akal pikiran dari teman kita untuk menajamkan narasi kita. Jadi setiap hari ada pembelajaran. Saya singkat saja ya, katakan singkat saja. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, dan konsisten. Dengan memimpikan dulu, kita akan bikin sebuah rencana. Apa rencana kita yang akan kita kejar? Goals kita itu apa? Target kita itu apa? Dengan memikirkan bikin rencana, kita akan mengucapkan apa yang akan kita lakukan.
kemudian konsisten untuk mendapatkan goals kita. Cobalah kita berpikir untuk melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ulang kata-katanya ya. Cobalah kita berpikir untuk melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau bahasa kampungnya adalah to get something in your hand, you must do something in your. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan, coba lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Saya ulang kata-katanya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, coba lakukan yang belum pernah kamu lakukan. Contoh, Pak Irja profesinya apa? Dosen. Oke, dosen. Apa aktivitasnya? Ngajar. Itu biasa. Seminar ilmiah itu biasa. Kuliah umum biasa. Nulis jurnal biasa. Tapi ketika seorang dosen belajar teater misalnya, di luar kebiasaan. Seorang dosen nulis lagu misalnya, atau seorang dosen bikin film, itu di luar kebiasaan kita. Karena kalau kita melakukan hal yang belum pernah kita lakukan, kita akan mendapatkan hal yang tidak pernah kita dapatkan. Bahkan kita pikir tertentu nggak ada. Jadi kawan-kawan sekalian, coba lihat nanti, coba transformasikan hal-hal yang baru. Kenapa saya buka di awal? Kita bikin sebuah ilustrasi sedikit ya. Tapi ingatkan waktunya. Di zaman dulu ada seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci. Begitu ahlinya beliau, begitu hebatnya beliau dalam menghasilkan sebuah karya. Bahkan lukisannya sangat artistik, sangat luar biasa. Karya-karyanya dipajang di museum. Saking luar biasanya beliau dalam berkarya. Kenapa? Karena beliau terkenal sebagai seorang pelukis. Kemudian zaman berganti, kamera ditemukan. Dengan ditemukan kamera, karyanya tidak lagi menjadi istimewa. Karena sekarang teknologi semakin berkembang dan kita bisa mengambil sebuah sudut gambar dengan nyata sekali tanpa melukis. Kalau bahasa kampungnya ya, if you want to survive, you must prediction how the world will be future. Kalau kamu ingin bertahan, maka kamu harus meramalkan, memprediksi bagaimana masa depan itu berjalan dan terus menyesuaikan diri. Masihkah kita jualan es batu sementara kulkas perjalanan sekarang? Masihkah kita dengar radio sementara sekarang televisi luar biasa perjalanan? Masihkah kita dengan surat menyurat sementara WhatsApp bertebaran sekarang? Dunia terus berubah. Tidak ada pilihan selain kita terus belajar dan terus menyesuaikan diri. Namun tetap sebagai pemuda-pemudi ada batasannya. Mengelola waktu itu penting. Pikirkan dulu, mimpikan apa yang kita capai. Dan kalau bisa coba hal-hal yang baru. Teman-teman mungkin usianya kisaran 15, 16 mungkin ya. Ada yang 72 tahun di sini? Atau 77 ada? Enggak ada ya. Saya alhamdulillah sudah 36. Ustaz Mas ini 40 ya? Jangan tanya. Ibunda jangan tanya kata Ibunda. Tapi kelahiran 72 bisa ditanya, bisa dikira-kira ya. Ibunda luar biasa prediction kali. Nah, usia kita tuh luar biasa. Tapi semakin bertambahnya usia, zaman juga semakin berubah. Maka bagaimana kita menyesuaikan diri kita? Seusia kalian, mungkin ini cerita pribadi, mudah-mudahan bisa diambil ibrah. Kalau dosen profesinya apa? Mengajar biasa kan? Kuliah umum biasa, nulis jurnal biasa.
Tapi saya mencoba hal yang berbeda. Ketika kelas 3 SMA, saya nulis novel. Novel pertama saya terbit tahun 2005. Itu kelas 3 SMA. Apakah ada hubungan dengan profesi saya? Nggak ada. Tapi itu tidak dengan mencoba. Hal yang tidak terpikir sekalipun kalau kita lakukan, kita dapatkan. Kemudian pertama kali jadi dosen tahun 2014, saya menulis lagu. Padahal tidak ada di profesi dosen dan lagu kan. Satu lagu ada, satu film juga ada. Jadi sudah pernah nulis lagu, pernah bikin film, pernah nulis novel dan sebagainya yang di luar profesi saya. Nah itu kita mencoba hal yang di luar kebiasaan. Tapi ingat, kita tidak berpikir goals. Yang kita kejar bukan target, tapi nikmati prosesnya. Nikmati pembelajaran yang kita dapatkan, nikmati pengalaman yang kita dapatkan. Meskipun hasilnya tidak terlalu maksimal, tapi proses ini kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir goalsnya, targetnya, maka kita akan kecewa ketika target kita tidak maksimal. Atau mungkin kalau goalsnya kita tidak dapatkan, kita puas diri dan berhenti. Nah, jadi hindari itu, tapi nikmati segala prosesnya. Sedia tertutup. Nah, ini mungkin hal yang biasa. Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu kuasai? Dan profesi kamu apa? Apa yang menghasilkan? Ini hal yang biasa ya. Ini bisa kita lihat dari bagaimana keterampilan mengelola waktu. Apa yang kamu suka? Mager, itu bukan itu ya. Apa yang kamu suka? Scroll TikTok 10 jam. Nah itu tidak ada hasilnya. Tapi apa yang kamu suka? Coba kamu komitmen, konsisten. Bahkan lambat laun kita akan menguasainya. Sebagai contoh, bahkan kalau Anda coba terapkan hal ini, Anda akan menemukan bakat Anda masing-masing. Ada yang main game di sini, yang suka main game? Ada ya? Game apa? Free Fire, Mobile Legends, PUBG, Harvest Moon. Tahu Harvest Moon? Nah, Harvest Moon zaman saya tahun 2000 ya. Ketika SMP Harvest Moon, Final Fantasy kan, beda zaman kita ya. Mario, tahu Super Mario? Oh tahu ya, Super Mario itu zaman saya SD. Resident Evil tahu? Nah tahu ya kan. Kalau ibu tahu bunda? Mario Bros tahu ibu ya. Mario Bros itu rilis tahun 88. Nah Mobile Legends kan sekarang kan. Coba di game itu, apa yang kamu suka? Main game ya. Di game itu kalau kita pertama kali main game, karakter bisa level 1. Level 1 artinya serangannya masih lemah, defense-nya pertahanan masih lemah, kekuatannya masih lemah dan sebagainya. Tapi kalau terus dimainkan setiap hari, level 1 akan naik ke level 2, level 3, level 4 sampai ke level setan mungkin ya. Jadi ya. Ketika terus dimainkan, levelnya naik, maka karakter makin kuat, power makin kuat, defense makin kuat, karakter makin kuat. Karena terus diulang-ulang dimainkan, lambat laun dia menjadi karakter yang kuat. Sama mungkin pemain bola Paman Ronaldo. Paman Ronaldo punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Latihan sepak bola setiap hari. Hari pertama mungkin 10 tendangan, hari kedua mungkin 20 tendangan, hari ketiga mungkin 30 tendangan. Terus diulang-ulang latihannya, lambat laun terkenal menjadi bintang sepak bola. Nah sekarang kita coba lihat dari kita masing-masing sebagai pemudi. Dalam 24 jam, apa yang terus kita lakukan? Yang berulang-ulang sampai dari ahli. Kalau yang kita lakukan itu mager terus ya, maka selamat Anda menjadi orang yang suka mager, malas gerak ya. Atau mungkin kerjanya apa? Scroll TikTok tiap hari itu. Maka mungkin sampai 5 tahun kemudian akan selalu membudaya dan itu tidak menghasilkan. Jadi intinya temukan passion Anda, apa yang dilakukan, kelola waktu dan mendapatkan
hasil. Kebayang? Nah ini, naikkan levelmu. Yang pertama spiritual, keagamaan itu penting. Tadi kata Ibunda kan sholat harus tepat waktu, ya. 5 waktu dikerjakan yang wajib. Kemudian kita punya target, tidak ada pilihan selain paksakan. Paksakan berjamaah ke masjid 5 waktu. Paksakan bangun untuk sholat malam. Kalau mungkin yang masih latihan, cobalah bangun malam itu jam 4 ya. Biar dekat dengan azan subuh. Ini kan tahajud bisa, nanti witir bisa dapat, bisa istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tahajud 100 kali ya. Lambat laun nanti terdengar suara azan subuh untuk berjamaah. Tapi kalau kawan-kawan bangun jam 2 nanti habis tahajud tidur lagi, nanti kelewatan. Pengalaman Pak. Banyak satu sekarang jam 4 kan bangun biar bisa azan subuh berjamaah. Spiritual ditingkatkan. Jadi tidak ada hari berlewat untuk menaikkan level. Spiritual itu apa? Yang pertama bisa setiap hari ada penambahan hafalan Al-Quran. Sehari saya ke bawah, yang penting ada level naik. Atau mungkin hafalan hadis, satu hadis setiap hari. Hal yang kecil, kalau terus kita ulang-ulang, lambat laun akan semakin besar. 1% saja menaik level kita setiap hari, sebulan 30% itu luar biasa. Al-Muluk 1 ayat sehari, sebulan hafal 30 ayat. Bahkan kalau ada konsisten, 1 hari 1 ayat, insya Allah 9 tahun berlalu itu hafal 30 juz. Asal konsisten sehari saya tuh sekitar 9 tahun sekian bulan saya hitung itu hatam 30 juz. Nah itu spiritual digagal. Yang kedua fisik. Tadi kata Ibunda ya, olahraga jangan lupa. Sehari itu mungkin sepedaan setengah jam cukup. Atau mungkin saya tuh biasa kalau pagi itu buka YouTube, ada kan yang senam senam kan gitu. Gerakan badan yang kita palu setiap hari gitu. Atau mungkin sepedaan. Kalau teman-teman ketemu saya sore hari jalan terus spiral gitu. Tahu di mana terus spiral? Di daerah Bayur, Wamintangan kan, itu saya mau 100 sepeda tuh biasanya. Cuman ujung, kemudian ujung lagi. Ya udah, setiap hari. Kalau nggak pagi sore. Nah, fisik ditingkatkan setiap hari pun sedikit ya. Yang ketiga intelektual. Hari ini sudah baca buku apa? Ada baca buku? Gak ada ya. Ya biasakan 1 jam baca buku untuk 3 jam untuk hal yang lainnya. Untuk meningkatkan intelektual ya, baca buku meskipun cuma 10 menit gak apa-apa, yang penting ada. Atau mungkin mendapatkan informasi yang mumpuni. Kemudian personality, saya kata Ibunda ya, ayahanda beliau cuma 7 baju beliau. Cuma 7 baju di lemari beliau. Masya Allah. Kalau kita berapa baju di lemari? Saya tuh sampai limpas lemari ya. Ada nggak jaket yang sebulan nggak kepakai? Ada mungkin ya. Setahun nggak kepakai baju ada. Di lemari aja. Itu personality tuh. Kita harus mengelola diri kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Makan berapa 3 piring ya? Apakah perlu tahan? Gak cukup juga. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi personality juga perlu kita tingkatkan. Nah intinya kawan-kawan sekalian, kita coba naikkan level kita, meskipun cuma 1% saja. Tapi kalau tiap hari kita lakukan, insya Allah ini akan menjadi hal yang luar biasa. Sebulan 30%, setahun 10 tahun, maka Anda akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga 2045 kita akan mendapatkan pemimpin yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.